Oke kawan, jadi ini balik lagi di channelnya Das Studio Record. Oke, jadi ini ada sebuah power. Ini saya mau bikin video yang langsung, maksudnya nggak ada edit, nggak ada potong. Jadi langsung saya rekam, nanti langsung saya upload. Nggak ada editan sama sekali. Baik itu ngecerahin atau apa nggak ada. Langsung, karena memang ini apa ya, menurut opini pribadi saya juga. Intinya kalau misalnya teman-teman cocok dengan pendapat saya, ya monggo, bisa dipakai, bisa digunakan, bisa diaplikasikan. Kalau enggak, kalau ada pendapat lain, teman-teman punya cara lain atau punya intinya pemikiran lain, ya monggo, ayo kita sharing bareng-bareng karena ini ilmu buat kita semua ya. Kita saling berbagi ilmu. Nah, yang pertama, ini saya mau apa ya? Ya mungkin nggak terlalu mendetail gitulah, nggak terlalu mendetail. Mungkin sedikit-sedikit aja. Mungkin kalau misalnya ada yang nanti ditanyakan, bisa detailnya ditulis di kolom komentar aja atau nanti tulis di kolom komentar pengen detailnya yang bagian mana, nanti biar saya bikinkan videonya lagi. Nah, ini pengalaman saya. Yang pertama tentang power. Nah, ini power ada kelasnya, ada banyak sekali. Ada AB, ada D, ada macam-macam lah. Yang jelas basic dari power itu setahu saya ya, itu cuma ada yang sering dipakai ya, yang sering dipakai maksudnya yang umum dipakai sekarang ya. Itu basicnya cuma ada AB dan D. Ya. AB dan D. Nah, ada TD, ada GB, ada H, ada macam-macam itu. Itu seperti apa? Nah, untuk yang power kelas AB, nah, power kelas AB lah ini salah satu contoh ini kelas AB. Nah, itu nanti pengembangannya banyak ya. Pengembangan dari kelas AB itu banyak sekali ya teman-teman ya. Dari kelas AB ketika di double, maksudnya ya tahulah teman-teman lah. Ketika di dua power jadikan satu atau di bridge jadinya seperti ini. Nah, ini BTL. Nah, di BTL jadi kelas AB yang di BTL jadinya seperti ini. Nah, kemudian lagi ada pengembangan dari kelas AB yaitu menjadi kelas H dengan cara menambah stepper. Nah, dengan menambah stepper, jadi misalnya kini kelas AB, ini AB ya, masih AB standar ibaratnya. Ketika ditambah stepper, maka dia akan menjadi kelas H. Nah, cuma instalasi pengabelan power supply-nya juga berbeda. Nah, yang jelas dasarnya, basicnya itu tetap dari kelas AB. Kemudian kelas GB. Kelas GB itu apa? Sama juga, itu sama kelas AB. Nah, kalau yang seperti ini kelas AB yang di BTL standarnya ya, AB di BTL, BTL normal. Nah, GB itu juga sama di BTL, cuma yang di BTL itu bagian dari groundnya. Nah, maka GB ground bridge, maka namanya jadi GB ground bridge. Nah, ini secara umum aja ya. Nanti kalau misalnya mau detail, mau jelasnya, tulis di kolom komentar. Insya Allah lah nanti saya akan bikin videonya agar lebih jelas. Nah, tadi ya pengembangan dari kelas AB sudah ada BTL, sudah ada H, sudah ada GB. Nah, ada lagi satu TD. Nah, TD itu basicnya juga sama dari kelas AB. Ya, basicnya sama dari kelas AB. Nah, bedanya sama-sama menggunakan tracking ya. Dari kelas H juga ada trackingnya, ada tracking untuk apa ya, pemilihan dari input tegangannya itu ada trackingnya. Nah, cuma untuk kelas H, untuk trackingnya itu masih analog ya, masih istilahnya masih analog lah. Kalau TD, nah itu trackingnya digital, makanya namanya TD, TD tracking digital. Nah, ini setahu saya aja ya, setahu saya aja. Kalau salah mohon dikoreksi ya. Ini pengetahuan umum aja, karena detailnya itu kalau kita bahas secara dalam satu video itu nggak akan selesai, panjang banget. Satu jenis power aja itu nanti penjelasannya bisa macam-macam ya. AB banyak sekali jenisnya, kayak misalnya contoh SOCL, apa ya yang sering dipakai ya, yang banyak sekali itu kayak AXL. Nah, ini XL, ini AXL, kemudian macam-macam TBM, MCRD itu banyak sekali itu AB. Nah, untuk yang H banyak sekali aja. Ada HX banyak sekali. Intinya kelas H juga banyak, TD juga banyak, GB juga banyak. Intinya dari pengembangan kelas AB, nah itu pengembangannya jadi macam-macam seperti tadi. Nah, itu secara umum aja ya. Nah,
Kemudian satu lagi jenisnya nanti yang D ya, yang digital. Nah, yang digital ini, nah ini yang pengembangannya masih sangat panjang sekali. Yang D biasa, terus ada lagi D full breed, kemudian lagi ada D apa ya, yang pakai topologi. Intinya D itu kelas D juga memiliki sistem tingkatan-tingkatannya sendiri. Nah, ada nggak kelas D yang sistemnya seperti kelas GB? Ada, AB. Jadi ada juga kelas D yang menganut sistem seperti kelas GB. Jadi tegangan yang masuk. Nah, untuk kelas GB itu tegangan yang masuk kepada power itu bukan menggunakan CT ya teman-teman ya. Jadi cuma tegangan 0 dan tegangan puncak. Nah, 0 dan puncak. Kalau trafonya yang dipakai trafo CT seperti ini, ya yang dipakai ini ya tegangan paling bawah, CT-nya nggak dipakai, langsung paling atas yang masuk ke dalam driver powernya itu. Nah, sama kelas D juga ada yang seperti itu. Nah, kemarin saya pernah bikin videonya itu yang ini ya, yang kelas D yang topologinya pakai BD. Nah, ada itu. Nah, itu juga sama, itu pakainya gitu. Nah, sudah itu mengenai jenis power. Nah, sekarang kita lagi mengenai instalasi. Oke lah, kalau saya bilang instalasi kayak gini, oke, masih tergolong cukup rapi untuk kelas rumahan, untuk kelas ombro seperti ini cukup rapi kabelnya ya, walaupun nggak rapi-rapi amat seperti ini. Tapi kalau saya bilang ini sudah cukup rapi. Ini bukan power bikinan saya, tapi tadi dibawa ke sini karena dia mau apa ya, katanya kurang mantap gitu ya. Nanti kita akan coba otak-atik. Nah, dari instalasi kita bisa melihat bahwa nanti power ini akan mengalami drop yang sangat tinggi teman-teman. Nah, instalasinya saja kita bisa melihat. Bukan masalah pengkabelannya yang amburadul, enggak ya. Tapi penginstalasinya saya enggak pernah ya. Ini saran saya aja ya. Buat teman-teman yang mau ngerakit power sendiri ya, seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat di situ ada 2 kipas ya. Ada 2 kipas, satu kecil, satu besar. Yang satu kecil itu pakai tegangan 12 volt ya. 12 atau berapa itu ya? Lu ya 12 volt. Ya benar 12 volt. Ya 12 volt ya yang kecil. Enggak tahu kelihatan atau enggak, yang jelas itu yang kecil 12 volt. Nah, yang besar itu tadi tuh saya sempat mengecek ya, saya sempat load juga ya, itu ketika saya kasih beban, itu ternyata dropnya itu sangat tinggi sekali. Saya nggak tahu kenapa, apa yang mempengaruhi bahwa dropnya itu sangat tinggi. Tapi menurut saya dropnya itu terlalu tinggi. Intinya dropnya itu nggak wajar. Ketika saya cari instalasinya segala macam, nah ternyata teman-teman, itu kipas yang besar itu menggunakan tegangan 48 volt. Jadi beda ya. Saya kira itu sama tadi ya. Saya kira itu sama 12 volt, itu juga 12 volt. Atau kalau enggak yang besar itu saya kira menggunakan tegangan AC. Kipas yang apa ya, yang intinya yang langsung tegangan AC. Ternyata enggak, dia menggunakan tegangan untuk berputar itu 48 volt. Ya memang dia high speed, cepat, kenceng, anginnya sepoi-sepoi, anginnya kenceng. Tapi ternyata dia menggunakan tegangan 48 volt. Nah, apa hubungannya 48 volt, Mas? Gini ya teman-teman ya. Pertanyaan saya, dari mana itu dapat tegangan dari 48 voltnya? Ketika saya cari, ternyata dia dapat dari output sekunder dari trafo ini. Ini yang atas ini, nah ini kabelnya. Dia dapat tegangannya dari output sekunder. Nah, ya. Jadi saran saya pribadi, ketika kita membuat power, kita merakit power sendiri atau kita membuat untuk orang lain, berapapun jenis atau berapapun tegangan yang diinginkan dari kipas atau dari perangkat-perangkat lain yang mendukung power itu, misalnya ada kipas, ada protektor, ada input balan, ada apa lagi, intinya tegangan selain tegangan utama, saran saya selalu dibuatkan PSU sendiri. Karena apa? Ketika power itu digunakan, maka secara tidak langsung perangkat-perangkat yang lain itu tadi, itu juga akan membebani dari trafo itu. Tegangannya dropnya sangat tinggi, padahal ini trafo tergolong bagus ya. Wijaya ini bagus, saya dulu pernah punya trafo Wijaya itu bagus juga.
Tapi kalau tadi itu ketika saya cek itu dropnya sangat tinggi. Ya, ya seperti itulah. Jadi ya apa ya? Intinya untuk penginstalasian ya kita nggak bisa secara gampang misalnya kayak gini ya, ini power ini ada tegangannya 48 volt kita pakai untuk kipas, itu enggak. Karena apa? Trafo ini juga nanti akan terbebani ya, juga akan terbebani. Bahkan teman-teman, output sekundernya yang ada di bawah situ ya, ini output sekunder. Ini output sekunder dipakai untuk menghidupkan atau untuk mensuplai tegangan-tegangan bias, terus tegangan apa lagi ya? Tegangan dari ini apa? Protektor. Nah, tegangan protektor saja ya. Tegangan protektor saja itu terpengaruh loh ketika kita membebani power ini. Apalagi kalau tegangan sekundernya ini juga dipakai selain untuk menghidupkan powernya, kipas atau macam-macam lah. Jadi saran saya, kalau memang mau maksimal ya, ini untuk memaksimalkan pembuatan power kita, nah jangan apa ya, kok jangan sih. Ketika ada perangkat lain dalam sebuah box power itu, ada kipas, ada protektor, ada apapun itu yang harus disuplai tegangan secara tersendiri dari main ini ya, dari tegangan utamanya, maka alangkah lebih baiknya dan alangkah lebih maksimal kalau misalnya dibuatkan PSU tersendiri, baik itu dari trafo atau bisa dari switching. Nah, tinggal pilih teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir apa ya, mengenai trafo atau pakai switching atau pakai SMS. Ini ada SMS dari punyanya Pak Soleh. Kalau misalnya mau pesan, silakan pesan di saya juga bisa, atau silakan cari di toko online. Nah, ini ada trafo dari SMS dari Pak Soleh. Ini ada trafo dari Wijoyo. Harganya ini hampir sama ya teman-teman ya. Ini trafo dan SMS ini hampir sama. Mungkin terpaut beda-beda dikit, tapi perbedaannya sangat jauh. Ya, perbedaannya sangat jauh. Ini tadi saya waktu coba PS-nya saya ganti ini, itu ampernya bisa sampai ya, untuk yang BTL-an ini ya, untuk yang BTL tadi saya coba itu bisa sampai 17 ampere. 17 ampere hampir 100 volt. Hampir 100 volt. Bahkan sempat ada yang 100 lebih. Cuma sinyalnya udah nggak bagus ya. Tapi pada intinya segitulah. Bandingkan dengan saya pakai trafo ini, ketika ada bukan saya sih, emangnya trafo ini yang dipakai itu cuma maksimal sampai 50 volt dan ampernya cuma sampai 13 ampere, teman-teman. Nah, maksudnya apa? Seperti ini, teman-teman. Buat teman-teman yang mau kerangkai atau mau membuat membuat sebuah power amplifier yang masih sering dibicarakan, dipertanyakan ya, ada SMPS atau PSU-nya pakai SMPS atau pakai trafo. Sebenarnya itu kembali lagi ke teman-teman ya. Tapi bukan masalah selera. Kalau saya sudah bukan bilang selera. Kalau saya jelas, saya akan lebih memilih yang mana yang lebih mantap menurut saya. Kalau menurut saya sendiri pribadi, saya akan lebih memilih SMPS. Kenapa? Yang pertama, harganya istilahnya lebih terjangkau dengan kualitasnya ya, fiturnya lengkap ya. Kita tinggal pakai, ketika kita beli kita tidak usah menaruh embel-embel lain seperti kita membeli elko tersendiri, dioda tersendiri, enggak, kita sudah langsung pakai ya, tinggal colok ibaratnya. Kalau trafo, kita harus beli trafonya ya, harga trafo sendiri tahu ya. Trafo berapa, elko berapa, satu bijinya mungkin bisa 50 ribuan yang standar. Nah, itu sudah 300 ribu. Ya, ini trafonya berapa? 10 ampere, ini 10 ampere CT45 Wijoyo itu mungkin ya 500 ribuan ke atas. Sedangkan yang seperti ini berapa? Teman-teman bisa cek di toko online. Nah, tapi kembali lagi, ada satu yang harus dipertimbangkan kalau menurut saya ya. Kalau teman-teman misalnya memang tidak paham dengan SMPS, ya jangan pilih SMPS. Karena memang ketika terjadi trouble ya,
Ketika terjadi trouble memang pengecekannya atau penanganannya itu akan lebih rumit ya, akan lebih rumit ketika teman-teman tidak paham tentang SMPS. Tapi ketika teman-teman paham tentang SMPS, bagaimana cara penanganan, cara memperbaiki, cara mengecek, saya akan lebih menyarankan teman-teman pakai SMPS. Tapi kalau tidak, ya pakailah yang konvensional seperti ini. Tapi ya itu tadi ya, biayanya sedikit lebih mahal. Oke, itu aja. Mungkin nanti akan ada video-video lagi. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan nanti terus kolom komentar. Kalau ada yang mau disarankan kepada saya ya monggo, dengan senang hati kita saling belajar. Kalau menurut saya seperti itu. Oke, teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like dan di subscribe.